Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diumumkan, topik kita pada malam hari ini adalah tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problematika rumah tangga. Yang kebetulan sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan untuk 17 tahun ke atas dan yang sudah berumah tangga, meskipun banyak ikhwah yang belum nikah, masih adik-adik. Akan tetapi sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Wa fillah sanallahu iyyakum. Sungguhnya pernikahan merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam syariat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah menjadikan istri-istri bagi kalian agar kalian merasa tenang dengan istri-istri kalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul beristri. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Bahwasanya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Bahkan ayah kita semua Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hawa sebagai istri Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam merasa tenang dengan adanya istrinya. Oleh karenanya terlalu banyak faedah yang bisa diperoleh dari pernikahan. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam rela untuk bekerja 8 bahkan 10 tahun demi dalam rangka untuk menebus mahar pernikahan. Tatkala Syuaib berkata kepada Musa alaihissalam, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnataini hataini ala an ta'jurani 8 hujaj. Wa in atmamta 10 fa min 'indik." Aku ingin menikahkan engkau Musa dengan salah seorang dari kedua putriku dengan syarat bekerja denganku selama 8 tahun. Kalau kau bekerja 10 tahun maka itu terserah engkau. Dan ternyata Nabi Musa alaihissalam rela untuk mengembalakan kambing, bekerja 10 tahun demi untuk menebus mahar pernikahan. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan perkara yang sakral dan sangat dianjurkan dalam syariat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 golongan yang Allah wajib untuk menolong mereka, di antaranya an-nakih alladhi yuridul afaf, yaitu seorang yang menikah yang ingin menjaga dirinya dari terjerumus dalam perbuatan yang tercela. Kemudian ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang menjelaskan tentang keutamaan pernikahan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sunnahnya kita bersegera berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat di pagi hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala waqtasala."
Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat istrinya jadi mandi. Kok bisa istrinya jadi mandi junub? Gimana caranya? Yang belum nikah nggak paham. Atau sudah paham? Karena ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Kata Nabi SAW, man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Barang siapa yang di pagi hari kemudian buat istrinya jadi mandi junub, kemudian dia pun sendiri mandi junub, kemudian dia segera berangkat menuju ke masjid. Wa jalasa qariban minal imam, kemudian dia duduk dekat dengan imam. Wa ansata falam yalghu, kemudian dia mendengarkan perkataan imam yang berkhutbah, kemudian dia tidak berbuat perbuatan yang sia-sia. Kata Nabi SAW, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ya ajru amali sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi SAW, maka setiap langkah yang dia langkahkan, dia akan mendapatkan pahala setahun penuh puasanya dan juga sholat malamnya. Ini tidak bisa dikerjakan oleh para pemuda yang belum menikah dan hanya masih berhayal. Yang bisa menjalankannya hanyalah orang-orang yang sudah berumah tangga. Oleh karenanya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah perkara yang sangat penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menamakan akad pernikahan dengan mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang berat. Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para wanita telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Allah namakan perjanjian yang berat, bukan main-main pernikahan tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan kita untuk menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadudal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahlah kalian wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Dalam riwayat yang lain, "Mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah." Aku akan membanggakan kalian di hadapan nabi-nabi yang lain pada hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak. Oleh karenanya, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham buruknya perceraian. Tatkala syariat Islam begitu memperhatikan pernikahan, menamakan pernikahan dengan perjanjian yang berat, maka syariat berusaha agar perjanjian yang berat tersebut tidak rusak. Jangan sampai terputus dengan timbulnya perceraian. Oleh karenanya, perkara yang sangat dicintai oleh syaitan, dicintai oleh iblis, yaitu perceraian. Bahkan disukai oleh para dukun. Makanya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tujuan orang-orang belajar sihir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka mempelajari ilmu sihir, yang dengan ilmu sihir tersebut mereka memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini termasuk perkara yang disukai oleh para dukun. Bahkan paling dicintai oleh iblis. Iblis yang telah berjanji untuk menggoda kita semua dengan bersumpah, la huyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Di antara perkara yang paling disukai oleh iblis, perceraian. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblis wada'a arsyahu fawqal ma'." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'athu sarayahu, kemudian dia utus pasukannya, bala tentaranya dalam rangka untuk menggoda umat manusia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa adnahum manzilatan a'dhamuhum fitnah." Dan yang paling kedudukannya paling dekat dengan iblis, anak buahnya yang paling didekatkan dengan iblis, yaitu yang paling besar fitnahnya, yang paling merusak. Fayati ahaduhum, maka salah seorang dari anggota anak buah iblis datang lapor. Jadi mereka juga ada organisasi. Ya. Kemudian ada laporan kerja. Nah, kalau iblis saja ada kegiatan, ada laporan, kita juga harus bagaimana bisa menyebarkan Islam dengan baik. Tidak asal jalan sembarangan, enggak. Iblis laknatullah alaih mengutus anak buahnya. Kemudian laporan, setiap anak buah ngelapor. Maka salah satu syaitan datang melapor kepada iblis, mengatakan, "Qad fa'altu kadza wa kadza." Wahai iblis, saya telah melakukan ini dan itu. Kata iblis, "Ma fa'alta syai'an?" Kau enggak melakukan apa-apa, enggak ada hasilmu. Setiap ada yang datang melapor, kata iblis, kamu enggak ada apa-apanya. Sampai datang salah satu anggota anak buah iblis, pasukan iblis, kemudian berkata, "Wahai iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati."
Aku tidak biarkan si fulan sampai akhirnya aku pisahkan dia dengan istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente yang paling top, kata iblis. Karena bisa memisahkan apa? Antara seorang laki-laki dengan istrinya. Kenapa? Karena begitu banyak mudarat yang timbul dari perceraian. Anak-anak bagaimana nasibnya? Istri yang akhirnya mungkin jadi janda, tidak nikah-nikah. Banyak kemudaratan yang timbul dari perceraian. Itu yang paling disukai oleh iblis. Oleh karenanya ikhwani fillah wa fiddin, janganlah kita menjadi orang-orang yang mendukung program iblis. Menyemangati orang lain untuk menceraikan istrinya, jangan. Justru kita berusaha untuk mengislah. Kalau jika ada permasalahan, kita berusaha untuk mengislah, mendamaikan antara seorang suami dengan istrinya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi problematika rumah tangga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menghadapi permasalahan rumah tangga. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menimbulkan permasalahan rumah tangga antara Nabi dengan istri-istrinya agar kita bisa mempelajari bagaimana sih sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita tatkala menghadapi problema rumah tangga dalam rumahnya. Kita kalau mengatakan ada rumah tangga yang sama sekali tidak cocok, itu perkara yang hampir-hampir mustahil. Namanya rumah tangga pasti ada pernak-pernik kehidupannya, pasti ada cekcok di antara suami dan istri. Namanya kondisi berubah-ubah. Ya, perasaan laki-laki sering berubah-ubah, perasaan wanita juga berubah, kondisi yang dihadapi berubah-ubah sehingga akhirnya timbul cekcok di antara suami dan istri. Rumah yang paling mulia, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada problematika. Jadi itu dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketenangan. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa hadis yang menyebutkan tentang sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi masalah rumah tangga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la a'lamu in kunti radiyatan anni wa in kunti alayya ghadba." Kata Nabi SAW, wahai Aisyah. Aisyah ini istri Nabi yang paling beliau cintai. Wahai Aisyah, saya tahu kamu kapan marah sama saya dan kapan kamu lagi senang sama saya. Aisyah mengatakan, wa kaifa ta'rifu dzalik? Jadi Nabi SAW memilih waktu di mana tatkala Nabi sedang bermesraan dengan Aisyah, maka Nabi mengingatkan tentang perilaku Aisyah yang di waktu-waktu yang lalu. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, saya tahu kapan kamu ngambek dan kapan kamu senang. Kata Aisyah, wa kaifa ta'rifu dzalik? Bagaimana kau tahu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lagi marah, lagi senang, kamu mengatakan wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu mengatakan wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Kata Aisyah, benar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ma ahjuru illa ismak. Saya tidak menghajar kecuali cuma namamu saja. Jadi yang dihajar cuma nama Muhammad. Karena kalau lagi senang dia mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau lagi marah bilang apa? Demi Tuhannya Ibrahim. Adapun hatimu, badanmu tidak saya hajar. Cuma apa? Cuma nama. Ini menunjukkan bahwa terkadang Aisyah marah sama Nabi, terkadang Aisyah senang sama Nabi. Ya. Berarti ada isyarat tentang perubahan kondisi. Tidak senantiasa tentram, tenang terus, enggak. Oleh karenanya rumah tangga seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah tidak akan lepas dari namanya pernak-pernik. Hanya saja seorang wanita muslimah dan seorang lelaki muslim, ya, itu pernak-pernik rumah tangganya atau cekcok dalam rumah tangganya tidak banyak, ya terjadi, tapi tidak sering kemudian tiap hari, tidak. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha menghadapi cekcok tersebut, masalah tersebut dengan tenang. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu istadzana li Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar sauta Aisyah aliyan. Abu Bakar tiba-tiba tatkala ingin masuk rumah mendengar suara Aisyah yang keras tinggi. Lagi ada keributan antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Wallahi inni la a'lamu anna aliyan ahabbu ilaika min abi." Kata Aisyah, wahai Rasulullah, demi Allah saya tahu Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Dengan suara yang lantang. Dan didengar oleh siapa? Dengar oleh ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah dengan suara yang lantang lagi membela siapa? Lagi membela bapaknya.
dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tahu Ali lebih kau cintai daripada bapakku sendiri." Begitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengar suara Aisyah yang keras, fa ahwa ilaiha liyautimaha, maka Abu Bakar pun segera masuk ke dalam rumah dan ingin menampar Aisyah radhiyallahu taala anha. Atarfa'ina sautaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu mengangkat suaramu, meninggikan suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau ditampar oleh Abu Bakar karena marah. Rasulullah SAW pun segera mengambil Aisyah. Aisyah sembunyi di belakang Rasulullah, ketakutan. Sembunyi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar pun keluar dari rumah, kharaja mughdaban, dalam keadaan marah. Dalam kondisi seperti itu, Aisyah lagi tadinya marah-marah sama Nabi, kemudian sembunyi di belakang Nabi. Nabi ambil kesempatan. Kata Nabi, "Ara'aitini anqadtuki minar rajul?" Wahai Aisyah, lihat, saya sudah selamatkan kau dari bapakmu. Ini lagi marah-marah nih, langsung Rasulullah SAW bercanda agar Aisyah segera berubah dari tadinya marah-marah kemudian jadi tenang. Bukankah saya setelah selamatkan engkau wahai istriku dari bapakmu? Akhirnya tenanglah, damailah antara Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala sudah damai, Abu Bakar balik lagi, sudah enggak ada suara ribut. Abu Bakar balik lagi, kemudian minta izin untuk masuk. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah dan Aisyah, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma." Sertakanlah saya dalam perdamaian kalian sebagaimana tadi saya ikut serta dalam peperangan kalian. Lihat bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang dalam masalah, tidak ikut emosi. Bahkan dalam keadaan genting sempat bercanda agar merubah hati Aisyah, merubah hati istrinya radhiyallahu ta'ala. Dan ternyata bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang istrinya mengangkat suaranya. Hal ini juga dialami oleh para sahabat. Dan ini pernah dikeluhkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna ma'syara Quraisy naglibu nisa'ana." Kami orang-orang Quraisy yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, suku Quraisy, kami itu menguasai istri-istri kami. Istri kami itu tidak berkutik, segala keputusan di tangan kami. Istri-istri kami tidak berkutik. Falamma qadimna 'alal ansar, tatkala kami berhijrah dari Mekah menuju Madinah, fa idza hum qaumun taglibuhum nisa'uhum. Tatkala kami berhijrah ke Madinah, kami dapati ternyata kaum Ansar itu dikuasai oleh istri-istri mereka. Kebalikannya, kalau kaum Quraisy mereka yang menguasai istri-istri mereka, adapun kaum Ansar, orang-orang yang lemah lembut, ternyata istri-istri mereka yang menguasai suami-suami mereka. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa idza fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il Ansar. Tiba-tiba istri-istri kami akhirnya belajar dari istri-istri orang Ansar. Mulai menguasai. Ini pergaulan sangat mempengaruhi. Ternyata istri-istri para kaum muhajirin belajar bagaimana bisa menguasai suami-suami mereka. Mungkin mereka datang ke kaum Ansar heran, loh, kok istri-istri di Madinah bisa ngalahin suaminya? Kita juga harus berusaha untuk belajar karena pergaulan akhirnya mereka juga ingin menguasai suami mereka. Kata Umar bin Khattab, dari mana Umar mengatakan hal ini? Kata Umar, "Fasakhibtu yauman ala imraati." Suatu hari saya teriak di hadapan istri saya. Tiba-tiba istri saya faraja'atni, istri saya membantah. Saya pun kaget. Baru sekali ini selama ini istri saya berani bantah saya. Maka Umar pun mengingkari istrinya. Kenapa kok bisa membantah saya? Selama ini tidak pernah bantah. Kata istrinya, "Kamu heran saya membantah. Wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yuraji'unahu." Sementara istri-istri Nabi demi Allah membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kaget lagi ya. Jangankan saya istri Nabi saja bantah istri Nabi, artinya tidak langsung nerima, tapi apa? Ngeyel-ngeyelan. Kemudian bahkan kata istri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan di antara mereka ada yang menghajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai malam. Lebih heran lagi. Suami Rasulullah dihajar sama istrinya, subhanallah. Kita biasa tukang menghajar, ini Rasulullah dihajar sama istrinya. Maka Umar bin Khattab pun tidak segera menerima dengan begitu saja. Maka dia pun segera pergi menuju putrinya Hafsah, karena Hafsah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Umar pun bertanya kepada Hafsah, bertanya tentang masalah itu.
Atughadibu ihdahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benar? Atughadibu ihdahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benar salah seorang dari kalian istri-istri Nabi membuat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Hafsah, benar ayahku. Subhanallah. Afata'manina min ghadabillah li ghadabi Rasulillah. Apakah kalian merasa aman dari kemurkaan Allah gara-gara marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Umar pun menasihati putrinya, la tastakthiri, jangan kalian terlalu banyak minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala tahjurih, dan janganlah engkau menghajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaghurrannaka an kanat jaratuka aw daratuki aw dha'a minki wa ahabba ilaihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau terpedaya dengan madumu Aisyah yang lebih cantik daripada engkau wahai Hafsah, ya, dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kecemburuanmu membuat engkau bersalah sikap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, ya. Ternyata memang terjadi cekcok di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jangan kita bayangkan setiap hari cekcok. Hanya sedikit, beberapa kali terjadi. Ini sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya cekcok atau masalah di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mempelajari bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi rumah tangga tersebut. Oleh karena kalau kita baca ribuan hadis atau puluhan ribuan hadis, kita cuma dapat mungkin contoh 5-6 masalah yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan seperti sebagian kita masalah tiap hari, ya. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin 5-6 kali, paling banter cuma 10 kali dari sekian tahun beliau hidup bersama istri-istri beliau. Pernah juga terjadi satu masalah. Dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami para sahabat suatu saat sedang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Aisyah, ya. Dalam satu riwayat tidak disebutkan nama Aisyah, namun dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya mereka sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin qas'atan fiha ta'am. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ya mungkin Nabi menjamu para sahabatnya di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba ada salah seorang istri Nabi mengirim makanan, ada piring besar, ada makanannya, dikirim ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini awal permasalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjamu tamu-tamunya di rumahnya, dan Aisyah sedang buat apa? Makanan, tiba-tiba ada yang ngirim makanan. Ini masalah enggak? Masalah. Masalah. Datang istri yang lain, disebutkan dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, mengirim makanan, ada piring besar, ada makanan. Maka Aisyah mengetahui hal itu. Jadi Ummu Salamah mengirim pembantu untuk membawa makanan. Begitu sampai masuk dalam rumah, maka Aisyah pun darabat yadahu, memukul tangan pembantu tadi sehingga piring pun jatuh. Fanfalaqat. Piring pun, qas'ah pun tadi jatuh, terbelah dua, makanan berhamburan. Ini masalah. Coba antum sebagai kepala negara jamu orang, tahu-tahu istri antum marah sama antum, mecahin piring di hadapan para tamu. Kira-kira gimana keangkuhan, kesombongan, ya. Kalau istri kita ngomel-ngomel dengan kita, tidak ada orang lain, tidak jadi masalah. Mau ngomel, mau tampar, enggak jadi masalah, enggak ada yang lihat. Yang jadi masalah kalau ada orang yang lihat. Murid-murid kita lihat, misalnya ustaz dimarahin sama istri, wah. Yang lihat murid-muridnya, ini perkara yang buat jengkel. Kurang ajar istri saya ini. Saya ini kan ustaz, dihormati sama orang-orang. Dia berani-beraninya di hadapan anak buahku. Misalnya begitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Piring jatuh pelan di hadapan para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun, kemudian menempelkan kembali piring tadi, menyatukan kembali, kemudian mengambil makanan yang tumpah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Gharat ummukum." Kata Nabi kepada para sahabat, sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu. Makanya bikin seperti ini. Jadi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha memberi udzur kepada Aisyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Gharat, sungguhnya Aisyah cemburu." Rasulullah ingin menjelaskan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, ibu kalian itu melakukan demikian karena cintanya kepada ustaz kalian, cintanya kepada nabi kalian. Makanya seperti ini. Jadi jangan kalian berburuk sangka. Tidaklah dia melakukan hal ini kecuali karena cintanya kepadaku." Makanya Nabi menggunakan kalimat gharat, Aisyah telah cemburu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan kalimat ummukum.
Rasulullah tidak mengatakan istriku telah cemburu, tapi Rasulullah mengatakan ibu kalian telah cemburu. Menggunakan kalimat apa? Ibu kalian. Kita kalau ibu kita melakukan kesalahan, kita berusaha cari alasan enggak? Nah, ibu kita kalau salah, ya mungkin ibu maksudnya, kita berusaha membela ibu kita. Sehingga Nabi mengajarkan kepada para sahabat, Aisyah itu ibu kalian. Maka berilah uzur kepada Aisyah radhiyallahu taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawadhu'nya, beliau yang mengumpulkan makanan, kemudian beliau mengatakan kulu, silakan makan makanan tersebut. Akan tapi tatkala utusan yang bawa makanan dikirim oleh Ummu Salamah ingin pulang, ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahan, jangan dulu pergi. Karena Rasulullah ingin memberi hukuman kepada Aisyah. Jadi Aisyah disuruh mengambil piring yang baru sebagai ganti piring yang pecah. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Rasulullah SAW bersikap adil sehingga sampai Aisyah akhirnya mengeluarkan piring yang baru sebagai ganti piring yang pecah. Piring yang pecah diberikan kepada Aisyah, piring yang baru diberikan kepada Ummu Salamah. Inilah sikap Rasulullah SAW. Berbeda kalau kesalahan tersebut yang dilakukan istri Nabi berkaitan dengan agama. Ini berkaitan dengan perkara dunia, masalah perkara rumah tangga. Adapun jika kesalahan berkaitan dengan perkara agama, Rasulullah tidak kasih uzur. Suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala cemburu kepada Sofia, gara-gara cemburu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Innaha qasirah ya Rasulullah." Sofia itu pendek ya Rasulullah. Saya tinggi, maksudnya gitu. Dia itu pendek ya Rasulullah. Rasulullah pun marah. Ini sudah berkaitan dengan ghibah, masalah agama kan? Masalah agama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajatha." Lamazajathu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang sangat busuk. Kalau seandainya dicampur dengan air laut akan merubah menjadikan air laut menjadi busuk." Karena ini berkaitan dengan ghibah. Rasulullah SAW mencela Aisyah tatkala itu. Berbeda tatkala masalahnya hanya masalah dunia, masalah rumah tangga. Sehingga tatkala piring pecah, maka Rasulullah SAW berusaha memberi uzur kepada Aisyah radhiyallahu taala. Subhanallah, kalau kita lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problem rumah tangga, kita akan mendapati akhlak yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, sikap hikmah yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, memanfaatkan kondisi yang lagi genting, kemudian bisa dalam kondisi yang genting tersebut Rasulullah SAW bisa memecahkan permasalahan dengan baik. Masalah berikutnya. Suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, "Zaratna Sauda." Aisyah sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Sauda. Sauda ini seorang wanita yang sudah tua, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik kepada Aisyah. Bahkan Sauda ini menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah. Kita kalau punya istri 4 berarti kita harus gilir tiap hari si fulanah A, malam berikutnya B, yang ketiga C, yang ketiga D. Atau kita boleh gilir 2 hari 2 hari. 2 hari di A, 2 hari di B, 2 hari di C, 2 hari di D. Tapi kalau kita punya cuma 1, ya di situ aja muter situ. Nah, si Sauda ini menghadiahkan kepada Aisyah jatah nginapnya. Agar Rasulullah SAW kalau jatah nginap di Sauda, dia ke Aisyah aja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu saat Sauda mengunjungi kami di rumah kami. Ya. Fajalasa bainana. Maka Rasulullah SAW pun duduk di antara Aisyah sama Sauda. Ya. Ihda rijlaihi ala hijri. Maka Nabi SAW meletakkan salah satu kakinya di pangkuan Aisyah. Wal ukhra ala hijriha. Dan Rasulullah SAW meletakkan kaki satunya di pangkuan Sauda. Ini Masya Allah mesra banget. Jadi istri 2, kaki satunya sebelah sini, satunya sebelah sini. Kebetulan Aisyah sudah membuat khazirah. Khazirah sejenis makanan yang merupakan daging yang dipotong-potong dicampur dengan tepung. Ini Aisyah buat ya. Dan Aisyah mengatakan, "Wahai Sauda, kuli, silakan makan makanan ini." Fa'aba. Sauda mengatakan, "Enggak, saya enggak mau makan." Enggak tahu kenapa. Pokoknya ini di hadapan Nabi, jadi lagi kaki Nabi di pangkuan Aisyah sama kaki Nabi di pangkuan Sauda. Kata Aisyah, "Wahai Sauda, ini makanan saya buat, makan." Enggak. Aisyah pun naik agak marah. "Litakuli aula altafanna bihi wajhak." Ya. Kamu makan, kalau enggak saya lempar kamu dengan makanan ini. Sauda tetap tidak mau. Saya enggak mau. Akhirnya benar. Aisyah pun ngambil, fa akhadtu
minhu syai'an, maka saya pun segera melempar ke wajah Saudah. Kayaknya benar kena makanan dari daging yang dicampur dengan tepung tadi, dilemparkan ke wajah Saudah. Ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tertawa. Apa yang dilakukan Nabi? Ini masalah kecil tapi bisa jadi besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kakinya dari pangkuan Saudah dan tidak mengangkat kaki dari Aisyah. Aisyah enggak bisa gerak. Saudah akhirnya bisa bergerak, maka dia pun ngambil makanan, lempar lagi ke wajah Aisyah. Sudah selesai. Jadi kakinya Nabi diangkat agar Saudah bisa membalas. Aisyah dibiarin nggak bisa gerak, hanya dilemparlah wajah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara Umar. Umar lagi mencari, ya Abdullah bin Umar, lagi cari anaknya. Maka kami menyangka bahwasanya Umar akan masuk dalam rumah kami. Maka Nabi SAW pun segera berkata, kuma faksila wujuhakuma. Segera bangun, ayo cuci muka kalian sebelum Umar masuk. Kami pun segera cuci muka, akhirnya benar Umar masuk. Lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi problem rumah tangga. Ini problem kecil, tapi kalau dibiarkan jadi gede. Kamu kurang ajar, kenapa lempar wajah? Bisa jadi ya kalau wanita-wanita sekarang. Adapun mereka dahulu tidak seperti itu. Problem terakhir yang pernah dihadapi yang saya sedang berusaha mengumpulkan, cuma ini yang saya dapati. Suatu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang problema besar yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya. Kata perawi bahwasanya kana nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam hisbain. Istri-istri Nabi itu ada dua kelompok. Ada dua kubu. Ada dua kubu. Hizbun fihi Aisyah wa Safiyah, ya, wa Hafsah, ya. Kata perawi, satu kelompok itu kelompoknya siapa? Kubunya Aisyah, ada Hafsah, ada Saudah, ada Safiyah. Adapun hizb yang lain, kelompok yang lain, Ummu Salamah wa sairu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisanya ikut kelompoknya siapa? Kubunya Ummu Salamah. Zainab, di antaranya Zainab bersama dengan Ummu Salamah. Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwani fillah wa tifidin azani Allah wa iyyakum. Rupanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu dengan sikap para sahabat yang mereka tatkala memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu kapan Nabi lagi nginap di rumah Aisyah. Jadi kalau mereka mau punya kasih hadiah, nunggu dulu. Kalau lagi di Ummu Salamah, enggak deh, nanti aja deh. Di rumah Zainab, enggak deh, nanti aja. Di mana Nabi? Oh, lagi di itu. Nanti aja deh. Kapan mereka kasih hadiah kepada Nabi? Tatkala Nabi lagi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Nabi lagi berbinar-binar hatinya. Dan pas ini waktu yang pas. Jadi lagi berbinar hatinya, kasih hadiah tambah senang. Tapi kalau orang lagi ngamuk, lagi dimarah bos, kasih hadiah, hadiahnya bisa dibuang. Oleh karenanya para sahabat juga milih waktu yang pas untuk memberi hadiah kepada Aisyah radhiyallahu taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini diketahui oleh para sahabat dan diketahui oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun cemburu. Kenapa para sahabat kok hanya memberi hadiah kepada Nabi tatkala Nabi di rumah Aisyah? Maka mereka pun mengutus Ummu Salamah agar melaporkan hal ini, mempermasalahkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sedar Ummu Salamah ini wanita yang mulia yang dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka biar Ummu Salamah saja yang bicara. Jadi juga sudah berusia. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam jatah nginapnya di rumah Ummu Salamah, maka Ummu Salamah pun menyampaikan hal ini. Wahai Rasulullah, sungguhnya istri-istrimu mengutusku untuk minta kepada engkau untuk menyampaikan kepada para sahabat agar jika mereka ingin beri hadiah, jangan tunggu engkau berada di rumah Aisyah, tapi dimanapun engkau berada silakan mereka beri hadiah. Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah tidak menjawab. Akhirnya laporan Ummu Salamah datang, nggak ngomong apa-apa, kata Ummu Salamah. Tunggu putaran berikutnya, berarti berapa hari minimal? 9 hari berikutnya. Kan istri Nabi berapa? 9. Hari berikutnya pas lagi nginep di rumah Ummu Salamah berusaha untuk kedua kali. Wahai Rasulullah, istri-istrimu telah mengutus saya untuk menyampaikan kepada engkau agar engkau menyampaikan kepada para sahabat tatkala memberi hadiah, jangan tunggu engkau berada di rumah Aisyah, tapi dimanapun engkau berada berikan hadiah. Akan tapi Rasulullah SAW tidak menjawab. Ummu Salamah laporan lagi, tidak ada hasilnya. Lagi, sabar 9 hari berikutnya sabar.
Jadi usaha keras dari istri-istri Nabi SAW. Tidak ada yang berani ngomong kecuali Ummu Salamah. Akhirnya tatkala Nabi SAW lagi nginap di rumah Ummu Salamah berikutnya, yang untuk ketiga kali, Ummu Salamah menyampaikan lagi, wahai Rasulullah, istri-istrimu telah memutusku untuk menyampaikan kepada engkau, agar engkau menyampaikan kepada para sahabat. Jika mereka hendak memberikan hadiah, jangan tunggu engkau berada di rumah Aisyah, tapi dimanapun kau berada, berikan hadiah. Apa kata Nabi SAW? La tu'zini fi Aisyah. Wahai Ummu Salamah, jangan kau ganggu aku dengan perkara Aisyah. Ya. Fa innahu ma nazala wahyun wa ana fi thawbi imra'atin qad illa Aisyah. Kata Nabi SAW, sungguh tidak pernah turun wahyu, sedangkan saya sedang berselimutan dengan seorang wanita pun kecuali Aisyah. Maka jangan kau ganggu saya. Nabi tidak mengatakan jangan kau ganggu Aisyah, enggak. Tapi Nabi mengatakan jangan kau ganggu saya, agar Ummu Salamah berhenti dari usahanya tadi. Maka Ummu Salamah pun berkata, ini atubu ilallah min an adzab ya Rasulullah. Aku bertobat kepada Allah dari mengganggu engkau, tidak akan ganggu kau lagi. Akhirnya laporan gagal. Gagal. Ternyata istri Nabi tidak putus asa. Ummu Salamah kurang berhasil. Yang paling dicintai Nabi siapa? Fatimah. Kirim putri Nabi SAW. Mungkin Nabi berubah pikiran lihat putrinya. Akhirnya mereka pun mengutus Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka Fatimah pun datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani. Sungguhnya istri-istri engkau telah mengutusku. Yanshuduna Allah al-adl fi ibnati Abi Quhafa. Mereka ingin agar engkau adil mensikapi Aisyah. Dan itu di hadapan Aisyah. Fatimah masuk seperti itu dan ngomong seperti itu di hadapan Aisyah. Mereka menginginkan wahai Rasulullah ayahanda agar engkau adil dengan Aisyah. Maka kata Rasulullah SAW, atuhibbina ma yuhibbu abu, apakah kau cinta dengan apa yang dicintai oleh ayahmu? Kata Fatimah, benar wahai ayahanda. Fa ahibbi hadhihi. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu cintailah Aisyah. Jadi Rasulullah SAW untuk mematahkan hujah Fatimah, Rasulullah mengatakan, kau cinta enggak yang apa yang saya cintai? Iya ya ayahanda. Kalau begitu cintai Aisyah, karena saya cinta sama Aisyah. Akhirnya Fatimah pun pulang, ngelapor kepada istri Nabi. Apa yang terjadi? Tidak berhasil. Kata mereka, ayo pergi lagi. Yang kedua kali kata Fatimah, enggak, saya enggak akan pergi ke ayahanda. Sudah selesai. Apakah putus asa mereka? Tidak putus asa. Perkara masih terus berjalan, masih ada usaha. Mereka pun mengutus Zainab bint Jahsy radhiyallahu taala. Zainab ini adalah wanita yang sangat saleh. Ya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mengisahkan hadis ini, sebelum dia menceritakan bagaimana sikap Zainab terhadap dirinya, Aisyah mengatakan, dan Zainab ini adalah seorang wanita yang menyayangiku fil manzila inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tusaminani fil manzila inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia istri Nabi yang menyayangiku di sisi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahi ma ra'aitu imra'atan qad atqalillah min Zainab. Saya tidak pernah lihat seorang wanita yang paling bertakwa di sisi Allah seperti Zainab. Dia puji dulu Zainab karena Zainab akan mencela dia setelah ini. Sehingga para pembaca hadis tidak berburuk sangka. Jadi Aisyah sebelum menjelaskan kesalahan Zainab, dia sebutkan dulu kebaikan-kebaikan Zainab. Zainab ini adalah wanita yang sangat salehah. Zainab ini paling jujur perkataannya. Dan paling suka bersilaturahmi dan paling suka bersedekah, kata Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada istri-istrinya bahwasanya yang paling duluan menyusulku yaitu yang paling tangannya panjang di antara kalian, di antara istri-istri Nabi. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka mengukur-ukuran tangan. Siapa yang paling panjang? Ternyata yang meninggal duluan setelah Nabi siapa? Zainab. Sehingga mereka apa? Maksudnya tangan panjang itu yang paling banyak bersedekah. Kalau kita tangan panjang paling sering mencuri, enggak. Kalau menurut tangan panjang itu yang paling banyak bersedekah. Zainab yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya tatkala terjadi haditsatul ifk yang akan kita jelaskan insyaallah di Lombok Timur, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh sebagai pezina, saudara perempuan Zainab yang bernama Hamnah binti Jahsy ikut-ikutan menuduh Aisyah sebagai pezina karena cemburu membela kakaknya. Membela siapa? Zainab. Sementara Zainab sendiri tidak ikut-ikutan. Bahkan Nabi SAW datang kepada Zainab menyatakan, wahai Zainab, bagaimana engkau Aisyah menurut engkau?
Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ana ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, saya menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Saya tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Ini Zainab. Tatkala ditanya tentang benarkah tuduhan zina tersebut, Zainab membela Aisyah. Saya tidak mengetahui dari istrimu Aisyah kecuali kebaikan. Padahal saudara perempuannya Hamnah binti Jahsyin ikut-ikutan menuduh Aisyah sebagai pezina. Intinya Zainab adalah wanita yang sangat salehah. Oleh karenanya, istri-istri Nabi tahu Zainab juga dicintai oleh Nabi, maka mereka pun mengutus Zainab radhiyallahu taala anha agar meminta keadilan kepada Nabi tentang Aisyah. Maka masuklah Zainab. Ada Nabi, ada Aisyah. Mulailah Zainab kemudian minta izin untuk berbicara dengan Aisyah di hadapan Nabi. Nabi mengizinkan, silakan sampaikan unek-unekmu kepada Aisyah. Mulailah kata Aisyah, fasabatni, maka Zainab pun mencelaku dengan celaan yang banyak. Celah, enggak tahu celaan yang disebut oleh Nabi, oleh Aisyah tentang celaannya. Tapi Zainab terus mencela Aisyah radhiyallahu taala. Sementara Aisyah belum menjawab, tidak membantah celaan tersebut. Aisyah mengatakan, saya pun melihat kepada Nabi, melirik kepada Nabi. Apakah Nabi mengizinkan saya untuk membela diri? Ternyata Nabi belum mengizinkan. Zainab terus mencela Aisyah. Sampai akhirnya Nabi pun melirik, mengizinkan agar Aisyah membela diri. Setelah Zainab lama berbicara mencela Aisyah, akhirnya Aisyah pun balas membantah Zainab. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa askattuha, saya pun menjadikan dia terdiam, tidak bisa bicara. Karena hebatnya hujahnya siapa? Aisyah. Setelah Zainab tidak bisa ngomong, kata Rasulullah SAW, hadhihi ibnatu Abi Bakar, inilah putrinya Abu Bakar. Hebat ini. Kata Rasulullah kepada Zainab, inilah putri Abu Bakar. Ini memang begini hebat orangnya. Sehingga Zainab tidak bisa membantah Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikianlah ikhwani fillah sanallahu yakum, ya, beberapa contoh yang problematik yang pernah dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW yang begitu tenangnya dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di keluarganya, dan akhirnya penuh dengan penyelesaian permasalahan dan perdamaian di antara beliau dan istri-istri beliau. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang beberapa masalah yang pernah dihadapi oleh para sahabat dan dihadapi oleh Nabi SAW. Artinya masalah rumah tangga para sahabat dan bagaimana sikap Nabi SAW dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa jawab, ya? Yang pertama, ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum, permasalahan yang pernah dihadapi oleh putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu antara Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah putrinya Fatimah. Dan ini sikap yang baik seorang ayah tatkala menikahkan putrinya, tidak dibiarkan begitu saja, tapi ngecek juga bagaimana kondisi putrinya. Kita juga misalnya seorang kakak punya adik perempuan kita nikahkan, sekali-sekali kita kunjungi. Jangan kita yang penting saya sudah berlepas tanggung jawab, enggak. Tapi Rasulullah SAW mendatangi rumah putrinya, dan Nabi SAW memilih waktu yang tepat, yaitu waktu ba'da zuhur, waktu di mana kemungkinan besar Ali lagi di rumah. Maka datanglah Nabi SAW ke rumah Fatimah. Akan tapi Nabi SAW merasakan ada suatu masalah. Karena Ali tidak di rumah. Rasulullah tatkala buka pintu enggak ada Ali di rumah, ada masalah sepertinya. Maka Nabi SAW segera mulai berusaha untuk memecahkan permasalahan. Rasulullah SAW berkata, "Aina ibnu ammiki?" Rasulullah SAW tidak berkata. Rasulullah berkata, "Di mana saudaramu?" Karena Ali bin Abi Thalib masih hubungan keluarga dengan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Nabi SAW. Abu Thalib ayahnya Ali dulu miskin, sehingga Nabi SAW bersama Khadijah memelihara Ali bin Abi Thalib di rumah Nabi SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib seakan-akan anaknya Nabi sendiri. Oleh karenanya ada kekerabatan yang sangat besar antara Nabi dengan Ali, antara Ali dengan Fatimah. Oleh karenanya Nabi SAW tidak mengatakan aina zaujuki. Rasulullah tidak mengatakan mana suamimu. Rasulullah pindah dengan kalimat yang lain untuk mengingatkan kepada Fatimah bahwasanya Ali itu bukan hanya sekedar suamimu, dia juga kerabatmu yang sangat dekat. Maka Nabi berkata, aina ibnu ammik, di mana saudaramu wahai Fatimah? Maksudnya Ali. Maka Fatimah berkata, kana baini wa bainahu syai' faghadabani fa kharaja wa lam yaqil indi. Kata Fatimah, tadi ada satu masalah ada sesuatu antara saya dengan dia, maka dia pun buat saya marah. Kata Fatimah, enggak tahu yang buat marah siapa, Ali apa
Fatimah. Tapi kata Fatimah, dia buat saya marah. Ali telah buat saya marah. Maka dia pun keluar dan tidak tidur siang di rumahku. Oh, berarti benar-benar ada masalah. Maka Rasulullah SAW, tatkala tahu ada permasalahan, Rasulullah SAW tidak memperinci. Emang ada apa? Kenapa suamimu? Kenapa? Karena terkadang kalau kita memperinci permasalahan jadi besar. Jadi besar. Rasulullah SAW ingin segera langsung menyelesaikan permasalahan. Maka Rasulullah SAW pun keluar mencari Ali. Beliau bertanya kepada para sahabat, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka mereka mengabarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lagi tidur di masjid. Ini cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Tatkala ada permasalahan dengan istrinya, dia pergi ke mana? Ke masjid. Tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabul biqa ila Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di masjid, yang paling sedikit setannya. Tapi coba kalau ke pasar, banyak setannya. Ketemu dengan teman-temannya, kenapa istrimu marah-marah? Udah ceraikan aja, masih banyak akhwat yang menanti. Jangankan akhwat, janda masih beribu-ribu. Ya mungkin begitu kalau kita ketemu dengan teman-teman udah dipanas-panasin sama setan-setan yang berjalan. Dan setan akan segera datang. Kita pun sendirian pun datang setan, akan datang setan. Kalau kita lagi marah sama istri kita, kemudian kita keluar dari rumah, yakinlah setan langsung, ini kesempatan besar. Dan setan tahu, kalau saya berhasil menceraikan dia dengan istrinya, saya akan disanjung oleh iblis. Maka segera datang aja teman, ayo kita gimana cara goda laki-laki ini. Ayo istrimu memang kurang ajar dari dulu, sekarang baru ketahuan. Pokoknya diingat masa-masa lalunya. Dulu kan dia pernah gini, dia pernah ngambek. Diingatkan seluruh kesalahan-kesalahan istri kita kepada kita, agar kita segera menceraikan istri kita. Tapi kalau kita ke masjid, setannya takut-takut masuk masjid. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib, begitu ada masalah dia pun segera pergi ke masjid dan langsung tidur. Karena dengan tidur kalau kita terjaga mungkin ada suasana baru. Maka Ali bin Abi Thalib pun tidur di masjid. Ternyata Nabi SAW masuk masjid, Nabi melihat Ali bin Abi Thalib lagi tidur. Dan ridak beliau terjatuh sehingga pundak beliau atau punggung beliau terkena pasir. Maka Nabi SAW pun mendekati Ali, kemudian mengusapkan tangannya yang mulia. Ini mertua ini. Rasulullah siapa mertuanya? Ali. Kemudian mengusapkan tangannya ke pundak, ke punggung Ali untuk menjatuhkan pasir. Kemudian kata Nabi SAW, kum Aba Turab, bangunlah wahai orang yang ada pasirnya. 2 kali Rasulullah mengatakan, kum Aba Turab, bangunlah orang yang ada pasirnya. Kalau kita Abu Gosok, Abu Anu enggak. Rasulullah mengatakan, kum Aba Turab, bangunlah Abu Turab. Bayangkan seorang menantu dielus oleh mertua. Sehingga sampai disebut dalam hadis bahwasanya Ali sangat senang kalau dipanggil dengan Abu Turab. Kenapa? Karena kejadian ini tidak akan dilupakan oleh Ali. Dia lagi marah sama istrinya, datang mertuanya mengelus pundaknya dengan mengucapkan Abu Turab. Oleh karena Ali bin Abi Thalib sangat senang berbinar-binar kalau dipanggil dengan Abu Turab. Lebih senang lebih daripada kalau dipanggil dengan Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib siapa kunyahnya? Abul Hasan, karena anaknya yang paling tua Al Hasan. Tapi dia lebih senang kalau dipanggil dengan Abu Turab karena mertuanya yaitu Rasulullah SAW pernah memanggilnya dengan Abu Turab. Antum lihat bagaimana sikap Nabi SAW dalam menghadapi permasalahan menantunya dan putrinya dengan penuh ketenangan. Kemudian menengok rumah tangga mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak memperinci apa yang terjadi antara engkau dengan putriku. Rasulullah tidak memperinci karena terkadang perincian masalah bisa menimbulkan atau semakin perbesar permasalahan. Selama pokoknya sudah damai ya sudah, tidak perlu ditahqiq, diperinci sebenarnya apa yang telah terjadi, enggak perlu. Kalau sudah damai enggak perlu diperinci. Karena kalau sudah mulai diperinci perincian, akhirnya ada timbul pembelaan terhadap diri masing-masing. Selama sudah salaman, sudah kasih sayang di antara mereka, sudah selesai permasalahan, ngapain untuk dibuka lagi permasalahan? Wa fillah wa tafidin azani Allah wa iyyakum. Ada permasalahan lain juga yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang A'rabi, seorang Arab Badui. Saya ulangi lagi, A'rabi beda dengan Arabi ya. Kalau Arabi ya seorang Arab yang tinggal di kota bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun A'rabi yaitu Arab Badui. Oleh karenanya kalau kamu dipanggil A'rabi jangan bangga ya. Kalau Arabi ya, ada orang Arab itu. Kalau A'rabi itu menghina ya, Arab Badui. Datang seorang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadapi permasalahan besar. Kata dia, "Ya Rasulullah, inna imra'ati waladat gulaman aswad." Wahai Rasulullah, istriku baru melahirkan anaknya hitam ya Rasul. Saya putih, istri saya putih. Coba.
Ini masalah besar nggak ya? Saya putih, istri saya putih, kok anak saya hitam? Ini mesti ada apa-apa. Misalnya, saya pesek, istri saya pesek, kok anak saya mancung? Ini mesti ada masalah itu. Dia bertanya, ini masalah besar. Seakan-akan dia menuduh istrinya telah melakukan sesuatu. Kok bisa saya putih, istri saya putih, anak saya hitam? Tapi Nabi SAW adalah orang yang sangat cerdas. Bisa saya katakan Rasulullah SAW orang yang sangat cerdas. Sangat cerdas sekali. Jadi untuk lihat ya, Nabi SAW bukan hanya seorang yang biasa, tapi beliau sangatlah cerdas. Tadi bagaimana sikap beliau dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Dalam keadaan yang genting beliau bisa menyelesaikan permasalahan. Dan terkenal tatkala seperti pernah saya sampaikan bagaimana tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka khilaf tentang peletakan Hajar Aswad ya. Bagaimana sehingga mereka hampir menumpahkan darah di antara mereka, sehingga akhirnya Nabi SAW memiliki ide yang buat mereka ridho dengan ide tersebut. Itu setiap kabilah membawa kain, kemudian setiap kabilah memegang kain tersebut dan Hajar Aswad diletakkan di atas kain tersebut, sehingga sama-sama mengangkat Hajar Aswad. Ini kecerdasan Nabi SAW. Demikian pula orang Arab Badui ini. Tatkala punya permasalahan yang besar, mengatakannya Rasulullah, bagaimana istriku melahirkan seorang yang hitam, saya putih, istri saya putih. Maka Nabi SAW pun tahu dia orang Arab Badui, sering bergaul sama onta. Maka kata Nabi SAW, halaka ibil, kamu punya onta enggak? Kata dia, punya Rasulullah. Saya orang Arab Badui, punya onta. Kata Nabi SAW, wama alwanuha, apa sih warna onta-ontamu? Kata dia, humur ya Rasulullah. Onta saya merah ya, atau putih, merah-merah. Itu warna onta-onta saya. Kemudian kata Nabi SAW, hal fiha min awrat, apakah di antara onta-ontamu ada yang warnanya abu-abu, kehitam-hitaman? Kata dia, ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah, anallahu dzalik, kok bisa ada yang onta-ontanya semua, bapaknya semua putih, kok ada anaknya yang hitam? Maka orang Badui segera menjawab, la'allahu irkun nas'ihi. Bisa jadi itu karena nenek moyangnya. Jadi mbah-mbahnya ada yang hitam dulu. Meskipun bapaknya putih, mbahnya juga ada yang hitam. Maka Nabi SAW, demikian pula anakmu. Mungkin saja mbah-mbahnya dulu ada yang hitam. Ini terima dia. Terima. Cerdas enggak Nabi SAW? Cerdas. Arab Badui langsung diam, terima. Memanfaatkan kondisi Arab Badui yang sering bergaul dengan onta. Seandainya yang datang orang lain dari kondisi yang lain, Rasul akan beri jawaban yang pas, yang buat dia bisa paham. Ya. Inilah ikhwani fillah azani Allah ya, beberapa permasalahan. Ada sebenarnya masalah contoh-contohnya, tapi akan waktunya terbatas ya. Dan saya ingatkan bahwasanya tidak semua usaha yang kita lakukan untuk mengislahkan seorang suami dan istri berhasil. Akan tapi kita ingat, usaha kita itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wasulhu khair, mendamaikan adalah perbuatan yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahun bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan terhadap kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali seorang yang menyeru kepada perbuatan ma'ruf atau menyeru untuk bersedekah atau mengajak untuk mengislah, mendamaikan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, mengislahkan di antara manusia, karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fasanutihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepada dia pahala yang besar. Oleh karenanya dibolehkan bagi seorang yang ingin mengislah untuk berdusta, tidak jadi masalah. Boleh kita berdusta, kita berusaha untuk bertauriah. Bertauriah itu mengucapkan suatu perkataan yang tidak dusta, namun disalahpahami oleh yang mendengar. Namun dalam masalah mendamaikan, boleh berdusta terang-terangan, boleh. Dengan syarat jangan sampai ketahuan kedustaan tadi. Kalau ketahuan tambah amburadul, tambah ramai. Misalnya ada dua orang lagi bertengkar, si fulan sama si fulan, maka kita berusaha mendamaikan dua orang ini. Dapat pahala, usaha kita berhasil atau tidak berhasil dapat pahala. Maka kita datang kepada si A, kita bilang, wahai A, Masya Allah tadi saya pas main di rumahnya si B yang lagi musuhan sama si A, dia mendoakan kamu tadi di sana. Bahkan di hadapan orang banyak dia doakan. Bahkan lagi khutbah Jumat dia doakan kamu. Masa benar ya? Benar dia doakan kamu. Padahal dia doanya, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Secara umum ya Allah rahmatilah, ampunilah orang-orang yang beriman.
Wanita dia termasuk orang beriman kan? Berarti ikut didoakan. Masalah benar, didoakan di hadapan orang banyak, bahkan dalam khutbah Jumat. Ini lagi berbinar-binar. Balik kita datang ke si B, kita juga nyatakan demikian. Dia tadi begini. Ini bukan dusta, ini namanya tauriah. Ini dibolehkan. Bukan cuma ini, bahkan dusta pun diperbolehkan dalam rangka untuk mendamaikan dengan syarat jangan sampai ketahuan. Sebagaimana boleh antara suami istri juga berdusta, boleh enggak? Boleh. Memang khilaf di antara para ulama, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan dusta boleh antara suami dengan istri. Misalnya istri kita buat makanan kurang enak, kita bilang Masya Allah, lezat. Lezat dibandingkan mangga busuk dalam diri kita. Ini boleh ya? Boleh. Boleh kita ada sama istri, biar menyenangkan istri. Masya Allah, hari ini kamu cantik sekali istriku. Kemarin-kemarin juga cantik gitu. Artinya kita kadang boleh dusta untuk menyenangkan hati istri, membinar-binarkan hatinya. Tidak apa-apa, ini dibolehkan. Dan saya katakan pendapat yang benar, dusta yang soreh juga boleh. Bukan hanya sekedar tauriah, dusta yang soreh juga boleh. Tapi awas, jangan ketahuan dustanya. Ya. Nah, jadi masalah kalau istri kita juga berdusta. Jadi ikhwani fillah azanillahu, masalah mendamaikan itu perkara yang sangat penting dan dianjurkan dalam syariat. Karena persatuan merupakan perkara yang sangat penting. Sehingga segala sarana yang mengembalikan persatuan itu sangat didukung oleh syariat. Dan Nabi SAW berusaha memecahkan masalah di antara para sahabat, masalah rumah tangga. Namun terkadang berhasil, terkadang tidak berhasil. Ada contoh beberapa masalah yang tidak berhasil. Contohnya kisah Barirah radhiyallahu taala anha, seorang budak wanita yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Barirah dibebaskan oleh Aisyah, jadilah dia wanita merdeka, bukan lagi seorang budak. Dan boleh bagi seorang wanita yang merdeka untuk minta cerai dari suaminya yang masih budak. Maka Barirah pun minta cerai dari suaminya. Padahal suaminya ini sangat cinta kepada Barirah dan mereka punya anak. Akan tapi tatkala Barirah bebas jadi wanita merdeka, dia pun minta cerai kepada suaminya. Maka suaminya pun berjalan di jalan-jalan Madinah menangis sampai air matanya menetes di jenggotnya. Sangat cintanya kepada Barirah. Kemudian dia pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kembalikan istri saya, gimana caranya? Akhirnya Rasulullah SAW pun mendatangi Barirah karena keluhan suaminya yang sangat cinta kepada Barirah. Maka Rasulullah seperti biasa menggunakan uslub yang baik Rasulullah SAW. Halla rajiti ila zawjiki fa innahu abu waladik. Atau halla rajatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau tidak kembali kepada suamimu? Kata Nabi, bukankah suamimu adalah ayah dari anakmu? Ini Rasulullah ingin menjadikan kalimat ini sebagai motivasi bagi Barirah untuk kembali kepada suaminya. Bukankah suamimu itu meskipun dia budak, dia adalah ayah dari anakmu? Kemudian Barirah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini perintah atau bukan? Kau perintahkan saya. Artinya kalau kau perintahkan saya kembali kepada suami, saya akan kembali. Karena perintah darimu. Kata Nabi SAW, innama ana ashfa', saya hanya beri syafaat. Ini bukan perintah. Hanya apa? Syafaat. Hanya menganjurkan. Kata Barirah, la hajata li fihi, saya tidak butuh sama suami. Akhirnya tidak jadi kembali. Sementara suaminya menangis. Kasihan ya. Namun tidak berhasil. Rasulullah berusaha namun tidak berhasil. Contoh yang lain pernah terjadi hulu antara seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammash. Seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya minta cerai dari suaminya ini. Kata istrinya, ya Rasulullah, inni la a'ibu fi Thabitin khuluqan wa dinan, walakinni akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, saya tidak mencela si Thabit suami saya. Saya tidak mencela agamanya dan saya tidak mencela akhlaknya. Mulia agamanya, mulia akhlaknya. Akan tapi saya takut untuk berbuat kekufuran, artinya berbuat pembangkangan terhadap suamiku. Saya tidak mau, ya, karena Rasulullah SAW pernah berkata dalam satu hadis, ya, ya masyarakat nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita, sungguhnya kalian adalah paling banyak menjadi kayu panggang, kayu bakar di dalam neraka jahanam. Fa innakunna takfurna al-ashir, karena kalian sering berbuat kekufuran, yaitu membangkang terhadap suami-suami kalian, melupakan kebaikan-kebaikan suami kalian, tidak nurut kepada suami-suami kalian.
Sehingga inilah yang ditakutkan oleh istri dari Sabit yang disebutkan namanya adalah Jamilah. Namanya siapa? Jamilah. Dan dia terkenal cantik, istrinya Sabit ini. Terkenal apa? Cantik. Dia mengatakan, saya takut nanti membangkang suami saya. Namun akhlaknya baik, agamanya baik. Sabit bin Qais bin Syammas adalah salah seorang yang telah dijamin Rasulullah masuk surga. Antum bisa baca tafsiran ayat tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Tatkala turun ayat ini, Sabit bin Qais bin Syammas tidak mau keluar rumah, menangis di rumahnya. Kenapa? Karena dia adalah khatibul Ansar, dia adalah ahli khutbah di kalangan Ansar, suaranya besar, suaranya tinggi, pandai berbicara, suaranya keras. Sehingga dia takut kalau berbicara dengan suara yang keras akan lebih tinggi suaranya daripada suara Rasulullah SAW. Sehingga tatkala turun ayat, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dia tidak mau bicara, tinggal di rumah, tidak ke masjid, karena takut menangis di rumah. Maka Rasulullah bertanya, mana sih Sabit? Maka dikabarkan bahwasanya dia berada. Akhirnya dikunjungi oleh Nabi SAW dan dia menceritakan bahwa dia takut masuk neraka gara-gara suaranya lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, engkau termasuk penduduk surga. Engkau termasuk penduduk surga karena ketakwaannya. Jadi masalah Sabit bin Qais bin Syammas tidak diragukan lagi tentang akhlaknya, tidak diragukan dengan agamanya. Jadi masalah kenapa? Karena rajulan damiman. Sabit ini seorang yang tidak tampan. Suatu saat istrinya Jamilah yang cantik jelita ini melihat Sabit berjalan bersama orang-orang yang lain. Dia ternyata yang paling pendek, yang paling hitam itu Sabit. Itu siapa? Suaminya. Maka dia kaget, oh, ternyata suami saya ini tidak cakep. Dari situ dia tergerak untuk minta cerai. Bukan karena akhlaknya, bukan karena agama. Maka dia pun minta kepada Nabi SAW untuk dicerai. Sabit tidak mau karena cinta kepada istrinya. Akan tapi Rasulullah SAW tidak bisa memecahkan masalah. Akhirnya terjadilah khulu. Maka kata Nabi SAW kepada sang istri, ataruddina hadiqatahu, apakah kau mengembalikan mahar yang telah diberikan si Sabit, itu berupa kebun? Kata dia, saya akan kembalikan. Sabit tadinya tidak mau menerima kembali mahar karena masih cinta kepada suaminya, kepada istrinya. Tapi Rasulullah SAW maksa, kata Rasulullah SAW, ikbalil hadiqah, kau harus kembali menerima mahar yang telah kau berikan kepada istrimu. Akhirnya terjadilah apa? Perceraian. Demikianlah ikhwan fillah sanallahu ayyakum, ya, apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, ya. Yang jelas jika timbul adanya permasalahan dalam rumah tangga, maka hendaknya kita berpikir panjang. Pertama, janganlah kita menjadi korban jerat-jerat syaitan, karena syaitan sangat ingin kita bercerai dengan istri kita. Kemudian yang kedua, jika timbul permasalahan dengan istri kita, timbul perangai yang buruk, kita ingat sabda Nabi SAW, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Janganlah engkau seorang mukmin membenci seorang wanita mukminah, jangan seorang suami benci kepada istrinya. Kalau dia mendapati perangai akhlak yang buruk dari istrinya, dia ingat kembali akhlak-akhlak yang baik dari istrinya. Kalau istri kita mungkin melakukan kesalahan, kita ingat yang baik-baik. Istri kita yang merawat anak-anak kita, istri kita yang repot menyediakan makanan buat kita, kita ingat yang baik-baik tentang istri kita, sehingga menghilangkan rasa amarah kita. Oleh karena seperti perkataan sebagian orang, istri kita bukan bidadari dan kita juga bukan malaikat. Jangan berharap istri kita seperti bidadari. Oleh karenanya salah seorang syekh pernah bercerita, Syekh Abdul Razak hafizahullah, cerita bahwasanya suatu saat Syekh bin Bas ditelepon, ya, ada yang ngelapor tentang istrinya, istri saya seperti ini, istrinya ditelepon fatwa. Kata Syekh bin Bas, ya fulan, hurul in fil jannah, bidadari di surga. Bidadari di surga, artinya di sini mesti ada kekurangan. Kalau ingin yang tidak ada kekurangan, lengkap, itu di mana? Di surga. Namanya istri di dunia, kita terima apa adanya. Ya, kalau istri kita kemudian bertakwa, menemani kita di surga kelak. Jadi kita harus ingat bahwasanya sebagaimana kita punya kekurangan, istri kita juga punya kekurangan. Jangan kita mengharapkan kesempurnaan dari istri kita. Inilah perkara-perkara yang mungkin meredam kemarahan kita, agar kita tatkala timbul masalah tidak segera berpikir untuk menceraikan istri kita. Kenapa, ikhwan? Karena ternyata masalah cerai bukan cuma timbul di masalah orang awam, bahkan timbul di teman-teman yang sudah ikut pengajian, timbul perceraian. Yang sama-sama sudah ngaji, yang sudah paham tentang manhaj, ya, malah dengan mudah menceraikan istrinya.
Tatkala seorang suami sudah mengetahui hak dia yang sangat besar kepada istrinya, sehingga jika istrinya melakukan kesalahan langsung dia dengan mudah menuduh dengan yang tuduhan yang macam-macam dan mudah menceraikan istrinya. Dan ini merupakan perkara yang sangat dicintai oleh syaitan. Demikian saja. Ada pertanyaan? Gimana, mau dijawab apa? Masih ada waktu?